menjalani di jalan yang Umar jalan di situ. Kira-kira bagaimana syaitan akan menggodanya? Ya. Inilah kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Juga yang bersamaan dengan Abu Bakar, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang sahabat, karena Rasulullah SAW betapa baiknya sama dia dan betul-betul melihat Rasulullah cinta sama dia, maka dia penasaran, ya Rasulullah, siapa orang yang kau cintai? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Maksud saya dari kalangan laki-laki ya Rasulullah, Abuha, bapaknya. Bapaknya berarti siapa? Bapak. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Umar. Kemudian siapa Rasulullah? Sampai sebutkan beberapa orang, belum sampai ke dia, ke dirinya. Sampai dia berkata, demi Allah, sampai aku hampir-hampir mengatakan dalam hatiku, coba kalau aku tadi tidak tanya. Kalau aku tidak tanya, aku tetap merasa dicintai. Karena Rasulullah SAW kepada dia sangat cinta, bukan tidak cinta, dan terasa pada dia betapa cintanya Rasulullah pada aku. Tapi tanya siapa yang paling dicintai? Ternyata beberapa orang disebutkan belum sampai kepada dia. Radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah azakumullah. Di dalam hadis yang tadi tentang syaitan, wafatnya secara tepat adalah ucapan Rasulullah SAW, ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadi, ma laqiyaka asy-syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Ibn al-Khattab, demi yang jiwaku ada di tangannya. Ini demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, bukan demi jiwa. Ini banyak kesalahan penterjemah juga yang menyebutkan demi jiwa. Rasulullah SAW tidak pernah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Maka di sini maknanya adalah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Tidaklah syaitan menjalani satu jalan kecuali dia akan mencari jalan yang bukan jalanmu. Hadis ini diriwayatkan di antaranya dalam riwayat yang sahih. Iya, dalam muttafaq alaih. Nabi Asim dan Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab dan menunjukkan abqarinya beliau. Jadi Abu Bakar Siddiq disebutkan bagaimana ilmunya beliau, dan Umar bin Khattab juga disebutkan bagaimana ilmunya beliau. Rasulullah SAW mengatakan, "Qad kana fil umami qablakum muhaddathun, fa in yakun fi ummati minhum ahad, fa inna Umar bin Khattab minhum." Sesungguhnya orang-orang dari umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun. Muhaddatsan itu mulhamun, mendapatkan ilham. Fa in yakun fi ummati minhum ahad, kalau saja di umatku ada orang yang seperti itu, niscaya Umar lah orangnya. Niscaya Umar bin Khattab termasuk di dalamnya. Jadi disebut oleh Rasulullah SAW bahwa Umar bin Khattab kalau saja ada di umatku ini mulhamun, orang yang dapat ilham, maka niscaya Umar lah orangnya. Radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan keutamaan besar beliau. Dikatakan mulhamun kalau ada. Ya. Maka diantaranya terbukti dari pendapat-pendapat Umar yang selalu tepat. Tepat dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab melihat bagaimana rusaknya akibat khamr, minuman keras, padahal belum diharamkan. Umar sudah melihat bahwa ini minuman tidak benar, tidak pantas diminum oleh kaum muslimin. Ya Rasulullah, bagaimana tentang khamr? Ya Rasulullah, bagaimana tentang khamr? Ini sekarang mereka sampai-sampai ada yang membaca ayat terbalik-balik karena mabuk. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun, dan Rasulullah SAW tidak berani mengharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan Allah menurunkan ayatnya untuk melarang salat dalam keadaan mabuk. Itu saja. Waktu itu. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka masih minum, tapi minumnya ba'dal isya.
Nah, karena belum haram, belum diharamkan. Badan isya, sehingga subuh salat ke masjid sudah hilang, mabuknya sudah tidak masih salat loh. Enggak seperti yang sekarang, mabuk malam hari, subuh dilewat, ditambah lagi dengan menjual hartanya istri dan kemudian sampai memperalat istri gara-gara narkoba. Dan sudah diharamkan. Ini belum diharamkan. Maka Umar masih belum puas. Ya Rasulullah, bagaimana tentang khamr ini? Sampai dijelaskan tentang wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sampai ayat yang turun menyatakan bahwasanya khamr ini, al-khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fahal antum muntahun. Bahwa khamr, judi, undi nasib adalah rijsun, perbuatan yang jelek, dan itu adalah dari syaitan, min amali syaitan, dari amalan syaitan. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Apakah kalian sudah berhenti? Maka kata Umar bin Khattab, intahina. Sekarang saya berhenti. Jadi tadi masih terus bertanya-tanya tentang khamr. Sampai diharamkan baru dia cukup. Demikian pula ketika tawanan perang, dalam perang Badar, dalam perang awal ini, tentunya kaum muslimin tidak pantas untuk memiliki tawanan dalam keadaan masih lemah, hatta yudkhina fil ard, kecuali sudah mantap di muka bumi. Waktu itu didiskusikan, dimusyawarahkan oleh Rasulullah SAW, karena belum turun keputusan dari Allah. Maka diusulkan, bagaimana pendapat kalian? Kata yang satu, ya Rasulullah, mereka itu masih sanak famili kita juga, masih paman-paman kita, ponakan-ponakan kita, masih pilih kita. Bagaimana sebaiknya kita tawarkan pada mereka tebusan? Kalau mereka bisa menebusnya, maka ditebusnya, dan biayanya kita untuk biaya perang, biaya jihad. Dan kalau tidak bisa, mereka ajarkan baca tulis untuk anak-anak kita. Kata yang lain, tidak, begini saja, sebaiknya mereka begini dan begitu. Kata Umar, menurut saya mereka itu dibunuh semua. Dan kalau perlu, sanak familinya yang bunuh supaya tidak ada sakit hati. Biasanya kalau yang bunuhnya orang lain, misalnya ini muslimin, kemudian ada saudara saya yang kafir dibunuh oleh yang ini, nanti dia melihat ini pembunuh saudara saya, kan begitu. Dikhawatirkan ada seperti itu. Kata Umar, maka kalau mereka sanak famili kita, kalau perlu yang bunuhnya sanak familinya sendiri, supaya tidak ada sakit hati dan tidak ada sesuatu di hati kita. Tetapi Rasulullah SAW memuji semuanya. Rasulullah masuk ke kemahnya, dan ketika keluar Rasulullah memuji, engkau seperti Musa alaihissalam, engkau seperti dipuji seperti Nabi. Ucapan-ucapan Nabi, ada yang mengatakan, kal in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau adab mereka sesungguhnya itu adalah hamba-hambamu, dan kalau engkau maafkan mereka engkau adalah Ghafurur Rahim. Ada yang begitu. Ada pula Nabi yang seperti Nabi Nuh, yang mengatakan, ya Allah, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara, jangan tinggalkan satu orang kafir pun hidup di muka bumi. Bantai semua mereka. Ada yang demikian. Dan ikhwan fillah azakumullah, itu adalah al-wala wal bara'-nya mereka. Artinya mereka tetap cinta kepada Allah dan mukminin, dan benci kepada orang-orang kafir. Sehingga mengatakan, ya Allah, kalau engkau adab mereka itu adalah hamba-hambamu, kalau engkau maafkan mereka engkau adalah Ghafurur Rahim. Dipuji semua, tapi yang dipilih adalah pendapat yang tadi, pendapat untuk menebus. Tiba-tiba karena Umar bin Khattab tidak dengan sesuatu yang emosi, pendapatnya harus terima, sehingga ya selesai sudah. Enggak dipilih pendapatnya, selesai. Enggak ada sakit hati, enggak ada tersinggung, ada. Selesai, bubar, pulang. Kemudian dilakukan apa yang disetujui oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah keputusan Rasul. Tiba-tiba Umar datang di hari berikutnya dalam keadaan Abu Bakar dan Rasulullah SAW menangis. Ma yubkikuma, apa yang menyebabkan kau berdua menangis? Demi Allah, aku ingin menangis bersama kalian. Ini apa sebabnya supaya aku ikut menangis? Dijawab, engkau benar. Telah turun ayat yang mengatakan tidak pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan.
an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard, sampai mantap di muka bumi. Jadi yang benar adalah dibunuh mereka. Ya. Karena dalam keadaan belum itqan, belum mantap di muka bumi atau belum menjadi belum menang dalam artian kuat, belum kuat di muka bumi. Yang dibenarkan ternyata adalah ucapan Umar. Berarti usulan Umar tepat dengan wahyu yang turun. Sampai Rasulullah mengatakan ucapan tadi, kalau saja ada di umatku ini mulhamun, niscaya engkau termasuk di dalamnya. Dan banyak lagi usulan dari Umar bin Khattab yang tepat dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wassalatu wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.